Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Ratnasari, mahasiswi akuntansi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi sedikit materi tentang pasar monopoli di masa COVID-19. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah teori ekonomi. Apa itu pasar monopoli? Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terjadi transaksi perdagangan di dalamnya. Kegiatan perdagangan tersebut kemudian membentuk struktur pasar persaingan, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna diantaranya adalah pasar monopoli. Lalu, apa saja sih ciri-ciri pasar monopoli? Yang pertama, hanya ada satu produsen. Sebagai pasar monopoli, maka hanya ada satu saja pihak yang berlaku sebagai produsen. Kenyataan ini membuat para konsumen tidak bisa memilih ataupun bernegosiasi lagi. Yang kedua, tidak ada substitusi barang produksi. Pada pasar monopoli memang tidak ada barang pengganti untuk produk yang dipasarkan oleh produsen monopolis, sehingga dalam hal ini mau tidak mau konsumen harus menerima segala kondisi ketersediaan produk dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. Pasar monopoli tidak membuka ruang bagi produsen baru untuk bersaing di bidang yang sama. Sebenarnya, ada banyak alasan tentang kesulitan yang timbul ini. Hal yang utama adalah perihal regulasi. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Keterbatasan produksi yang hanya bisa dihasilkan oleh produsen monopolis membuat mereka dapat membuat keputusan terkait barang produksi mereka secara sepihak. Mereka berhak menurunkan maupun menaikkan harga sesuai dengan pertimbangan intern mereka sendiri. Yang kelima, produsen tidak melakukan promosi. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya. Dalam hal ini, biasanya perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, bukan untuk bertujuan promosi. Lalu, kelebihan apa saja sih dari pasar monopoli? Yang pertama, sebagai satu-satunya penguasa pasar, maka pihak produsen monopolis akan leluasa melakukan pembaruan dan peningkatan akan kualitas serta jenis dari produk dan juga layanan yang mereka sediakan. Hal ini dilakukan demi mempertahankan kedudukan mereka sebagai pelaku tunggal dari pasar monopolis. Yang kedua, karena hanya ada satu pihak saja yang berlaku sebagai produsen, maka tentu tidak ada hal yang dinamakan sebagai persaingan tidak sehat. Bahkan dalam hal ini bisa dikatakan tidak ada persaingan sama sekali. Yang ketiga, eksistensi sistem hak cipta atau paten akan mendorong pihak yang ingin menjadi kompetitor untuk menyediakan barang maupun jasa yang lebih inovatif dari berbagai bidang guna bisa bersaing dengan produk monopolis. Yang keempat, keberadaan pihak monopolis yang dikelola oleh negara akan memberikan kemudahan dalam hal pengawasan dan juga pemenuhan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Nah, ada kelebihan pasti ada kekurangan kan? Kekurangan dari pasar monopoli yang pertama, keberadaan pasar monopoli mendorong terbukanya celah terbentuknya pasar ilegal atau yang kerap dikenal dengan pasar gelap. Dalam hal ini, walaupun barang dan jasa yang dijual ilegal, namun keberadaan pasar semacam ini mampu menyediakan pilihan lain yang tidak tersedia dalam keberadaan monopolis. Harga yang ditawarkan pasar gelap pun juga biasanya lebih murah. Yang kedua, kekuasaan penuh yang dimiliki pihak produsen monopolis membuat mereka tidak jarang mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang tidak bisa dihindari. Di sini konsumen mau tidak mau harus tunduk karena hal ini tidak dapat diubah lagi. Yang ketiga, kebanyakan konsumen melakukan transaksi karena sebatas membeli barang maupun jasa yang ada, walaupun kadang keputusan tersebut bertentangan dengan keinginan pribadi konsumen. Hal ini biasanya disebabkan karena ketiadaan produk alternatif lainnya untuk membuka pilihan. Dan yang terakhir,
Kecenderungan terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh pihak produsen monopolis juga tidak dapat dihindarkan. Hal ini tentu saja karena mereka yang berkuasa mutlak jadi berhak untuk bebas menentukan hampir apa saja. Nah, contoh pasar monopoli apa saja sih yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah Pertamina. Pertamina menguasai penjualan bahan bakar kendaraan serta produk minyak dan gas bumi lainnya di Indonesia. Yang kedua ada PLN, menjadi satu-satunya perusahaan yang diberi hak dan wewenang untuk menghasilkan, mengelola dan mendistribusikan layanan energi listrik di seluruh Indonesia. Dan ada juga PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia yang menjadi perusahaan yang menangani transportasi kereta api di Indonesia. Selain dari 3 perusahaan itu, sebenarnya masih ada contoh monopoli di Indonesia. Lalu, seperti apa kondisi pasar monopoli Indonesia saat pandemi COVID-19 ini? Hampir semua negara di dunia telah terdampak pandemi COVID-19. Tidak terkecuali negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris, serta negara berkembang seperti Indonesia. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, menghadapi pandemi COVID-19 merupakan sebuah tantangan besar, terlebih karena keterbatasan dan ketergantungan terhadap impor peralatan medis guna penanganan pandemi. Selama ini, penerapan ketentuan perlindungan hak kekayaan intelektual baik terkait dengan paten maupun terhadap persoalan know-how atas obat dan inovasi kesehatan di berbagai ketentuan baik WTO, WIPO, WHO, dan lain-lain telah menjadikan kesehatan menjadi komoditas bisnis dan pada akhirnya menghilangkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang murah, berkualitas, dan berkeadilan. Di masa pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini mengambil kesempatan para spekulasi, monopoli, oligopoli, ekonomi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang menguntungkan mereka, yang mana para pengusaha-pengusaha yang memiliki modal besar untuk melakukan penimbunan barang berupa bahan-bahan kebutuhan pokok, baik primer maupun sekunder dan tersier, sehingga terjadi kelangkaan barang di pasar. Seperti contoh, barang yang saat ini dibutuhkan adalah masker, hand sanitizer, berbagai jenis vitamin daya tahan tubuh, bahkan obat yang dipercaya masyarakat dapat mencegah atau menyembuhkan dari COVID-19. Dengan adanya penimbunan dengan volume tertentu sehingga terjadi kelangkaan barang dan kenaikan harga lebih tinggi dibandingkan harga sebelum kelangkaan. Misalnya sebagai contoh, dengan harga masker yang di awal hanya 50.000 per box bisa mencapai harga 200.000 per box setelah terjadinya penimbunan dari stok. Pada kondisi ini, para konsumen yang membutuhkan barang tersebut harus mengeluarkan biaya atau pengeluaran kebutuhan sehari-hari yang cukup besar untuk membeli barang tersebut, di mana kebutuhan ini akan barang tersebut tidak dapat dihindari saat ini. Kesimpulannya, tindakan penimbunan sering terjadi pada masa-masa krisis ekonomi dan wabah penyakit pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia. Kesempatan bagi para pelaku usaha atau spekulan-spekulan melakukan tindakan tidak wajar dalam sistem ekonomi. Kejahatan penimbunan barang kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, sangat bertentangan dalam konsep ajaran Islam. Selanjutnya, otoritas memiliki kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijakan agar tindakan dan aktivitas rekayasa dalam suplai monopoli ini bisa dihindarkan dan agar tidak terjadi kelangkaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya saat wabah terjadi saat ini, sehingga masyarakat terbantu dengan mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga yang wajar atau tidak mahal. Berikut adalah beberapa sumber yang saya gunakan untuk membuat slide presentasi ini. Cukup sekian, mohon dimaafkan jika ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaiannya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.